akan mempresentasikan tentang jaringan komputer dan internet. Sebelumnya perkenalkan, saya Gita Putri Isnaini Fiddin dari absen 4. Saya Adi Syarifina Ramadhani Agustia dari absen 6. Saya Sokalata Bramanti dari absen 7. Saya Kila Aprilia Putri dari absen 17. Dan saya Sukma Widianita dari absen 28. Materi pertama yaitu jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang saling terhubung sehingga dapat bertukar data, berbagi sumber daya seperti printer, file, dan internet, dan berkomunikasi. Tujuan dari jaringan komputer dan internet adalah berbagi data dan informasi dengan cepat, menghemat biaya, misalnya berbagi printer, komunikasi lebih mudah seperti email, chat, video call, lalu akses internet bersama, dan kerja kelompok lebih efisien. Jaringan lokal. Jaringan lokal atau LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer dalam area kecil seperti rumah, sekolah, kantor, atau laboratorium. Ciri-ciri LAN ada area terbatas, kecepatan akses tinggi, biaya instalasi relatif mudah, dan menggunakan kabel UTP atau Wi-Fi. Ciri-ciri LAN ada area terbatas, kecepatan akses tinggi, biaya instalasi relatif mudah, dan menggunakan kabel UTP atau Wi-Fi. Jaringan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan di seluruh dunia. Sering disebut jaringan dari jaringan. Fungsi internet: 1. Mengakses informasi seperti Google atau website. 2. Komunikasi seperti WA, email, atau Zoom. 3. Hiburan seperti YouTube atau game online. 4. E-commerce atau belanja online. Komponen penting dalam internet: 1. Modem, menghubungkan jaringan lokal ke ISP. 2. ISP, Internet Service Provider, penyedia layanan internet, Telkomsel, IndiHome, dan lain-lain. 3. Router, mengatur lalu lintas paket data. 4. IP address, alamat setiap perangkat di internet. Konfigurasi jaringan komputer. Konfigurasi jaringan adalah proses mengatur perangkat jaringan agar dapat terhubung dan berkomunikasi. Hal-hal yang dikonfigurasi: A. IP address. Setiap perangkat harus punya alamat IP. Contoh format IP v4 yaitu 192.168.1.10. Ada dua cara. Yang pertama yaitu static IP, ditentukan manual, dan juga dynamic IP atau DHCP, otomatis dari router. B. Subnet max, menentukan batas jaringan. Contohnya 255.255.255.0. C. Gateway, alamat router untuk keluar ke internet. Contohnya 192.168.1.1. D. DNS atau Domain Name System. Routing pada jaringan komputer. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Routing dilakukan oleh router. Jenis routing. Yang pertama, routing statis. Ditetapkan manual oleh admin, cocok untuk jaringan kecil, tidak berubah-ubah. Contohnya, jaringan lab sekolah. Yang kedua, routing dinamis. Router secara otomatis mencari rute terbaik dengan menggunakan protokol routing. Contoh protokol routing. Yang pertama, RIP, Routing Information Protocol. Yang kedua, OSPF, Open Shortest Path First. Yang ketiga, EIGRP, Enchanted Interior Gateway Routing Protocol. Yang ketiga, Routing Default. Jika rute tidak diketahui, semua paket dikirim ke gateway default. Contohnya, semua paket keluar internet diarahkan ke router ISP. Komunikasi data pada ponsel. Komunikasi data pada ponsel adalah proses pengiriman dan penerimaan data seperti teks, gambar, suara, video, dan internet melalui jaringan seluler. Komunikasi ini memungkinkan ponsel terhubung ke internet, mengirim pesan, melakukan panggilan, dan mengakses layanan digital. Ada beberapa komponen, yaitu perangkat ponsel untuk mengirim dan menerima sinyal dan mengolah data yang diterima dari jaringan. BTS berfungsi untuk pemancar dan penerima sinyal antara ponsel dan jaringan operator. Core network atau jaringan inti operator untuk mengatur rute data dan menghubungkan ponsel ke internet atau jaringan lain. Server internet berfungsi untuk tempat data disimpan dan diproses, misalnya
pada aplikasi media sosial, website, dan layanan cloud. Kekuatan sinyal dari ponsel bergantung pada berbagai hal, yaitu antara lain seperti: pertama, jarak dari BTS. BTS adalah pemancar dan penerima sinyal yang menghubungkan ponsel ke jaringan seluler, sehingga panggilan, SMS, dan internet bisa berjalan. Kedua, material bangunan. Data atau komponen digital seperti model 3D, tekstur, spesifikal material yang digunakan untuk membuat simulasi atau desain struktur bangunan di software komputer. Ketiga, halangan. Segala sesuatu yang menghambat aliran data seperti gangguan sinyal, kemacetan trafik, atau kerusakan perangkat sehingga komunikasi jaringan menjadi lambat atau terganggu. Kekuatan sinyal dari ponsel bergantung pada berbagai hal, yaitu antara lain seperti berikut. Yang keempat, cuaca. Gelombang radio berjalan melalui atmosfer. Jadi saat cuaca sedang buruk akan dapat menghalangi sinyal. Biasanya ponsel kalian akan memiliki banyak sinyal yang lebih baik pada hari yang cerah daripada saat hujan atau berkabut. Yang kelima, pengguna lain dalam jaringan yang sama. Menara seluler dirancang untuk menangani sejumlah koneksi tertentu di saat bersamaan. Jika dalam sebuah area BTS banyak yang terhubung dengan BTS tersebut, kekuatan sinyal akan melemah. Terhubung ke internet dengan aman adalah kondisi ketika seseorang menggunakan internet dengan perlindungan yang memadai sehingga data pribadi, perangkat, dan aktivitas online tetap terjaga dari ancaman, seperti virus, peretas, penipuan, dan penyalahgunaan data. Web phishing. Phishing adalah upaya penipuan di internet untuk mencuri data pribadi seperti password, PIN, OTP, email, atau informasi kartu bank. Biasanya dilakukan dengan cara membuat situs palsu yang mirip aslinya. Ciri-ciri web phishing. Yang pertama, alamat web aneh atau beda sedikit. Yang kedua, desain mirip tapi ada detail yang janggal, seperti logo blur, tombol tidak rapi, atau banyak typo. Yang ketiga, minta data pribadi sensitif, seperti minta OTP, minta password, atau bahkan minta nomor kartu kredit. Yang keempat, ada tekanan waktu atau iming-iming hadiah. Contohnya, akun kamu akan dibuka 24 jam, atau selamat, kamu dapat hadiah, klik sekarang. Yang kelima, HTTPS palsu. Cara melindungi diri dari web phishing. Yang pertama, aktifkan verifikasi 2 langkah. Yang kedua, gunakan password berbeda-beda. Yang ketiga, update browser dan aplikasi. Yang keempat, gunakan password manager. Yang kelima, jangan bagikan OTP ke siapapun, bahkan orang yang ngaku customer service. Setting keamanan pada browser. Browser memiliki fitur keamanan untuk melindungi pengguna saat berinternet. Pengaturan ini berguna untuk menjaga privasi, mencegah virus, dan menghindari situs berbahaya. Fitur keamanan penting. Mode private, tidak menyimpan riwayat dan cookies. Yang kedua, hapus riwayat dan cookies, membersihkan jejak aktivitas agar data tidak disalahgunakan. 3. Izin situs, mengatur akses kamera, mikrofon, lokasi, dan pop-up. 4. Proteksi aman, memberi peringatan saat membuka situs berbahaya atau penipuan. Yang kelima, blokir pop-up, mencegah iklan dan jendela mencurigakan muncul tiba-tiba. Yang keenam, password manager, menyimpan dan memberi peringatan jika kata sanda lemah. Yang terakhir, update browser. Versi terbaru lebih aman dari serangan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum.